Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam Bahasa Indonesia. Malam ini istimewa sekali. Saya awalnya waktu mau ngundang ini agak deg-degan ya, mau nggak ya gitu. Ternyata ya dijawab apa ya gampang sekali. Oke, iya bikin aja gitu kan. Aku yang oke. Hari itu pencapaian terhebat dalam hidupku adalah ketika Papa bilang ya. Siapa tamunya gitu. Kita persilahkan aduh kan gue salah nih. Kita persilahkan saja memperkenalkan diri. Silakan Pak. Halo, saya Ramon Papana. Udah dong. Oke. Kan Iya. udah pada tahu Udah pasti. pada tahu. Kalau di googling Eh, nama Ramon Papana ada ribuan link yang bisa membawa kita untuk mengetahui siapa Ramon Papana ini. Saya manggilnya Papa sih ya, karena saya pernah jadi murid yang masuk kategori paling bodoh kayaknya ya Pak ya. bukan. Paling suka diskusi, Paling apa-apa didebatin. apa-apa didebatin. Aku ingat banget ya para pendengar Juwita Jabi Pak Podcast. Aku tuh pernah lagi semangat-semangatnya bertanya, Papa malah jawabnya gini, kayaknya nanti Juwita ini suaminya harus doktor ini. Kalau nggak ada yang bisa jawab pertanyaannya. Itu sampai Apa-apa sekarang di Iya, sampai iya, iya, iya. sampai sekarang gue inget-inget. Oke lah. Jadi kayaknya kalau ngeliat orang, dia udah dokter belum ya? Kata Papa harus dokter. Oke, Pak, seminggu belakangan ini lagu apa yang sering didengar, Pak? Belakangan ini aku dengar lagu blues yang lama-lama. Siapa tuh? Misalnya, Misalnya ya banyak ya. Frank Sinatra itu blues bukan sih, Pak? Bukan, bukan. Salah ya? Ya, banyak ya toko-toko lama lah, kamu pasti nggak kenal karena udah pada meninggal semua, udah gitu waktu mereka lagi heboh-hebohnya kamu belum lahir gitu. Oh, oke. Tapi Ah, hmm. eh, aku gunakan untuk terapi ya, karena di suasana sekarang ini kita memang mau tidur aja kayaknya resah bener gitu kalau aku nggak dengerin lagu blues atau lagu klasik atau lagu yang tapi lagu barat ya, aku nggak dengar lagu Indonesia. Oke, kenapa resah, Pak? Bukannya dengar lagu blues itu identik dengan depresi gitu ya? Maksudnya ungkapan hati orang yang depresi? Iya, orang bilang begitu bahwa blues itu punya nilai, punya apa ya, magis gitu ya. Mm-mm. Eh, tapi bagi aku sih terapi. Jadi contohnya, aku kan dulunya DJ ya. Mm-mm. Jadi bertahun-tahun aku DJ itu kalau kita lagi kerja kan kita dengar suara dentuman keras-keras, orang-orang pada jogedan gitu. Terus di disco itu kita dihantam terus dengan irama-irama yang gitu ya, yang kenceng-kenceng gitu, sehingga saya kalau balik ke kamar hotel terus saya pasang lagu klasik, makanya Hmm. saya agak hafal gitu dengan Chopin, Beethoven, dengan Mozart. Itu Vivaldi. agak-agak, Hmm. iya itu untuk saya tidur waktu itu. Hmm. Atau lagu blues atau lagu jazz, tapi jazznya yang ringan, yang gak kenceng-kenceng, itu bukan Hmm. acid jazz gitu. Begitu Oke, loh. Jadi sampai sekarang musik itu bagi saya adalah terapi. Itu terapi. karena saya nggak DJ lagi, jadi ya musik. Uh, yang jelas saya nggak nonton komedi kalau mau tidur. Oh, oke. Jadi sebelum tidur dengar lagu-lagu blues dulu. Itu membuat lebih mudah Hmm. tidur apa membuat mimpi jadi lebih kaya raya lagi? Yang jelas mimpinya jadi berwarna ya. Oke, mimpi apa, Pak? Nggak black and white, ya nggak black and white. Kalau kita dengerin lagu, kalau kita nonton Charlie Chaplin, itu nanti mimpinya juga black and white. Kalau ya, blues itu ya jadi colorful, tapi Mm-mm. lebih banyak itu nggak tahu ya, menarik menarik memori-memori lama, dan Mm-mm. nggak hanya sweet memory tapi juga bad memory kadang-kadang, tapi yang jelas kita tidur. Tidur ya. Hmm, Oke. hmm.
Pak, sekarang kan udah punya cucu ya. Aku lihat Instagramnya apa Ah, ah, ya, papa yang cewek yang pinter nyanyi itu Nathan Sea apa siapa gitu ya. Ah, gimana akan Pak? saya. Nathan Sea. Aku lihat Jadi Pasaribu doang. cucu Aku lihat aku Pasaribu. cucu aku lahir 4 bulan yang lalu. Hmm. Sekarang udah gede, aku belum ketemu karena lahirnya di Bali. Hah? Itu. Jadi aku belum ketemu. Jadi setiap hari kita video callan. Aku Hmm. panggil-panggil dia dan kebetulan itu anak Pasaribu. Hmm. Jadi jadi namanya Nathan Sea, Hmm. uh, Sorry Tua, Obi-Wan Pasaribu. Oh, oke. Sorry tuanya Batak sekali ya. Iyalah. Soalnya dari pihak lawan, Iya, pihak lawan. Oke. dari pihak lawan memberi nama itu gitu Oke. kan. Oh, yang Nathan Sea dari pihak dia dari pihak papa. Oh, enggak, semuanya itu dari pihak mereka lah. Karena Oh, kebetulan itu cucu pertama juga yang laki-laki dan oh, kabarnya nggak sangat boleh pihak berarti buat perempuan nggak ada mereka. apa-apanya. Heeh, pihak perempuan diem aja. Iya, itu ya karena dia membawa membawa bendera Pasaribu itu katanya gitu. Jadi ya oke okay lah. Mau upacara di mana Pak bawa As bendera long Pasar? as aku dikasih. Kenapa? Mau upacara di mana Kenapa? bawa bendera Pasar Ibu? Kenapa? Mau upacara di mana bawa bendera Pasar Ibu? Ya di sana, di kampungnya dia kali nanti. Entah Oh, di mana. Uh, yang jelas aku udah bersyukur lah bisa punya cucu pertama loh itu. Aku heeh. udah 64 tahun ini umur baru dikasih cucu. Dan di masa pandemi ini tentunya kita anggap itu sebagai sebuah anugerah ya, maksudnya istimewa benar bisa punya cucu gitu. Sementara di luar gawat banget gitu. Papa belum bisa pergi karena pandemi ini atau karena memang ada alasan lain? Enggak, ya pun pandemi, aku udah siap untuk pergi. Tapi pandemi ribet banget kan, harus urus ini, urus itu, dan aku termasuk golongan apa namanya risiko tinggi gitu kan. Heeh, oh. Tapi, apa ya, aku lihat banyak juga orang yang nggak peduli gitu ya. Maksudnya, sekarang kita ngomongin soal ini nih, sedih juga ya, maksudnya senang tapi juga nggak bisa ke sana, agak gimana juga gitu ya, Pak, ya. Apa namanya, Iya dong. Papa setaat itu ya? "Oke deh, gue tunggu sampai ini ada vaksin paling tidak," gitu? Atau nunggu mereka Sementara ini memang begitu. Bukan bukan taat sebetulnya, aku takut. Aku takut karena tiap hari itu aku pelajarin tentang COVID itu sehingga orang di lingkungan aku banyak yang bilang bahwa aku terlalu paranoid malah oh, sama itu. sekali, Pak, aku udah muak, Pak, dengernya, Pak. Karena kayaknya nggak ada yang kabar bagus. Enggak, jangan. Oh, Jangan nggak percaya, udah gitu jangan meleng, jangan jangan bahkan aku di dekat-dekat sini juga ada yang ngobrol, ah itu rekayasa itu buatan itu, oh jangan jangan, aku kita nanti percaya meleng. Aku percaya itu memang ada virusnya gitu dan aku juga jaga-jaga. Tapi, apa, tidak menonton berita itu adalah salah satu cara supaya aku nggak stres. Aku mau tahu perkembangannya karena aku dengar ada virus baru. Kemudian tadi malam aku baru lihat televisi Singapura Mhm. yang menganalisa dan hampir memastikan bahwa ini tidak akan mungkin selesai minimal 2 tahun ke depan. Dan Tuh. itu kan mengagetkan sehingga saya tadi sempat ketawa-ketawa juga sama Dodik bahwa dulunya kita cuma dibilang 2 minggu aja ini selesai gitu kan. ternyata ternyata sekarang sudah setahun nggak selesai-selesai dan katanya 2 tahun ke depan juga nggak akan selesai. Bahkan Iya. mungkin aku sedikit-sedikit percaya bahwa mungkin seperti juga virus-virus lain yang pernah datang di bumi ini kemudian nggak hilang-hilang kan. Tetap Sampai ada, sekarang kan cuma kita banyak. berusaha Iya, mencegah gitu ya. ya kita Oh, akan hidup di era baru yang bersama dengan mereka gitu kan. oke. Baik. Gitu.
Semangat terus ya Pak. Oke, sekarang kita ngomongin soal stand up comedy ya Pak. Aku ini Iya, sebenarnya penasaran gitu ya. Suka ngobrol juga sih sama teman-teman. Eh, tapi kalau Papa nggak berkenan menjawab nggak apa-apa sih. Kenapa sih masih suka diingat para apa ya? eh eh, Pencuri ide, terus apa lagi? Dan teman-temannya heeh. itu gitu. Kenapa sih itu sering diomongin gitu? Siapa yang ngomongin? Kan kemarin aku lihat, podcast-nya Om ini, Om Dalimunte, gitu kan, Hmm, curi ide saya gitu. Aku juga, wow gitu. iya, Itu eh, iya, karena itu kayak memang kenyataan. mhm, Dan selama ini kan aku pakai strategi gitu dalam bergaul di kalangan komedi apa segala macam. Tapi masuk di tahun 2021 ini, heeh, aku bilang bahwa sudah masa bodoh. Aku nggak mau jaga-jaga lagi. Kalau dia pencuri, aku bilang dia pencuri. Nah, kalau dia merasa difitnah atau apa itu nggak benar, ya udah masukin aja aku ke penjara. Umurku kan nggak lama lagi, santai aja kali kan gitu kan. Nah, tapi aku perlu, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku mau ungkapkan semua yang sebenarnya gitu kan. mhm, Jadi sekarang aku udah mulai ngomong. Tapi sebetulnya pemicunya bukan abang Amazon itu, bukan. Sebetulnya pemicunya kemarin itu Panji. mhm mhm mhm, Panji bikin video baru. mhm, Terus bikin video baru yang menceritakan bahwa dia bilang, sekarang saya mau ngajar, gitu kan. Saya mau cari murid dan saya bikin buku untuk mengajar itu. Nah, mhm, di keterangannya di video itu di depannya dia cerita bahwa buku stand up comedy, belajar stand up comedy itu sebetulnya sudah ada di Indonesia. Buku ini, buku ini, buku ini. Kemudian nah, dia bilang, tapi mhm, sebetulnya buku yang benar-benar buku teori itu cuma satu, yaitu bukunya Ramon Papana, itu mmm, kitab suci. Berarti dia yang ngungkapin nih. Ini mhm, kan dia ceritanya jenderalnya anak-anak sana lah gitu kan. iya iya, heeh, Ya. Jadi ya saya cukup cukup kagum juga. Oke, oke, fair enough gitu dia membahasnya. Terus dia bilang dia bahas lagi buku-buku ini, tapi buku-buku ini lebih banyak cerita-cerita tentang masing-masing yang nulis buku itu, termasuk dia, bagaimana pengalamannya dia berstand up comedy gitu loh ya, bagaimana dia belajarnya dan segala macam. Cuma yang teori benar-benar plek-plekan teori itu ada di buku saya gitu dia cerita. Nah sambil dia cerita gitu dia angkat-angkatlah buku yang judulnya Kitab Suci. mhm, Di situ ada kata suci. mmm, Nah dibahas juga sama dia bahwa suci itu sebetulnya ciptaannya Ramon Papana, tapi diambil sama orang gitu. Dia bilang, dia nggak tahu deh bagaimana. Pokoknya dia sempat nyebutin itu. Saya cuma lihat videonya cuma sekali, jadi nggak terlalu ini ya. Eh, Lalu dia cerita juga tentang bagaimana eh, buku ini yang benar sebetulnya, tapi banyak orang nggak mau belajar pakai buku ini karena dia benci sama Ramon Papana. Kenapa dia benci? Dia banyak dibenci karena dia mendaftarkan open mic. Nah, dan Panji menjelaskan tentang ceritanya kenapa didapatkan open mic itu oleh Ramon. Karena dia marah. Karena suci itu dicuri gitu loh. Maksudnya. mmm, Jadi sebetulnya dialah tiba-tiba membakar membakar semangat aku untuk mengungkapkan semuanya. iya, Justru pihak yang aku pikir nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti selama ini ternyata ngerti. ngerti banget. Dia ngerti dan dia sekarang jelasin pada kaumnya bahwa ini loh sebetulnya yang gitu. Makanya sekarang aku mau minta tolong sama teman-teman yang pinter-pinter edit-edit video itu, coba videonya Panji itu diambil bagian-bagian yang dia waktu nyebutin Ramon Papana itu dan dia menjelaskan itu. Diambil itu bisa untuk bahan promosi aku juga untuk menyebarkan kebenaran gitu kan. Itu loh. Nah, sekarang ini adalah wawancara ketiga kalau kita bilang tentang hal itu. Mmm, Setelah Panji mengungkapkan itu walaupun nggak ada akunya, tapi kemudian Amazon dan ini.
di Mm-mm. mana aku dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Jadi Oke. benar-benar sebetulnya apa sih Suci itu? Suci Mm-mm. itu adalah ilmu stand up comedy dari Amerika yang aku bawa ke sini tahun 90-an, tapi aku bilang ini nggak akan cocok dengan Indonesia. Buktinya beberapa hari ini kan Panji aja kena loh, ya, akibat dari jokesnya dia gitu atau the statementnya dia. Oh. Itu banyak udah kejadian. Itu kenapa bisa kejadian? Karena yang kita pakai itu ilmu yang ada di Amerika, di Mm. mana presidennya aja ngomongnya fucking fucking, itu kan, iya kan, Swear word presidennya semua. aja loh, Heeh, iya, ngomong heeh, di sini kan nggak mungkin, ya heeh, kan, heeh. Eh, di sini nggak mungkin. Jadi saya ambil ilmunya itu, saya pelajari benar-benar bertahun-tahun, kemudian saya rubah. Ada yang dibuang banyak, seperti 7 kata yang tidak dapat dikatakan di televisinya Ah, George Carlin itu, ya, ya, ada. ya itu kita buang, ya udah jelas itu kita buang. Nah, Uh, tambah-tambah lagi, makanya di kitab suci itu kan aku tulis bahwa uh, stand up comedy di Indonesia itu harus memperhatikan yang namanya sara, gitu kan. Dan saya tambah dengan P, pornografi. Jadi saraf harus perhatikan. Di buku saya berikutnya itu menjadi sarapan karena saya tambah di belakangnya AN, anti narkoba, gitu kan. Jadi gitu loh, banyak apa norma-norma kita yang kira-kira akan merugikan dan membahayakan si komiknya itu, saya ramu menjadi ilmu stand up comedy yang Indonesiawi atau Indonesiawi. disebutnya suci, Iya, gitu ya keren. ya, Eh, eh, gitu. eh. Salah satu apa ya, salah satu manfaat pandemi ini ya Pak, kita kan jadi punya banyak waktu di rumah, artinya punya Ya. manajemen waktu itu lebih 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 bebas lagi. Saya juga belajar lagi tentang stand up comedy gitu. Eh, apa namanya, prinsip yang Papa sudah ajarkan di Suci ini, kemudian sarapan tadi gitu ya, itu untuk seterusnya kah atau sementara ini sampai waktu yang nanti menentukan? Karena aku lihat juga dokumenter-dokumenter tentang stand up comedy, komik-komik itu juga mengalami yang namanya pencekalan, di penjara, terus end up bunuh diri, macam-macam gitu kan. Oh, memang itu prosesnya kali ya gitu, depresi gitu kan. Jadi menurut Papa gimana? Apakah saat ini inilah yang Indonesiawi, inilah dulu yang pantas, atau nanti gimana gitu? Betul, itu Kan harus. pas benar. Heeh. Ketika pertama kali saya perkenalkan stand up comedy di Indonesia tahun 90-an, Mhm. itu bukan saja orang nggak tahu, orang nggak ngerti, ya. Bahkan Bodoh-bodoh. nggak ada, sama sekali nggak ada. Bodoh-bodoh. Kemudian iya, kita usahakan supaya mereka tahu. Kemudian mereka mulai, dan waktu itu karena saya menyebarkannya di komedian, ternyata reaksi mereka menolak. Hmm. Makanya di majalah Gatra tahun 2012 Desember, majalah terbitan terakhir dari Gatra itu tahun itu, yang memilih saya sebagai ikon dunia hiburan waktu Mhm. itu bersama dengan Jokowi dengan itu segala macam ya. Itu di wawancara itu saya bilang bahwa saya sempat disebut sebagai public enemy number one oleh pelawak-pelawak Indonesia karena dianggap mengancam periuk nasi mereka gitu loh. Nah, gara-gara kata-kata itu di Twitter itu, wah makin heboh, mereka bilang wah ini nggak gitu, nggak gini segala macam. Kayak pada kenyataannya kan sekarang kenyataan beda. Dulu gini, bertahap gitu. Saya kasih tahu bahwa stand up comedy ini lain dengan lawak gitu. Oh mereka bilang sama. Dulu ada Cak Sopo itu loh di Surabaya itu kalau tampil sendirian itu lawak tunggal itu stand up gitu kan. Buktinya gini lagi. Panji tahun 2011 itu bilang di blognya dia bilang ada 8 orang yang sangat berjasa yang stand up komedian, ya stand up comedy. Nomor satunya Warkop. Udah jelas Warkop itu grup, dia bukan stand up comedy dong.
Oh, kan sebelum mereka muncul rame-rame kan satu diri orang. Iya, Ludruk di sana juga gitu. Ada ngeremo itu kan di depannya sendirian, gitu kan. Udah salah. Udah gitu dia sebut Taufik Safalas. Dia bilang, aku sih bukannya protes kepingin jadi pelopor sendirian, enggak juga. Tapi aku yang nggak benar, yang nggak benar. Taufik Safalas tidak pernah melakukan stand up comedy. Dia ambil apa namanya street jokes, kemudian dia jadikan kayak sketsa gitu kan di televisi, yang tadinya mau join nama aku tapi karena keburu musuhan kemudian jalan sendiri-sendiri gitu kan. Dulu judulnya Comedy Cafe itunya acaranya, tapi kemudian menjadi Comedy Club gitu kan. Oke, terus di situ ada Iwel. Iwel memang disebut sebagai orang yang kalau berjasa lah mengembangkan stand up comedy Indonesia. Aku agak setuju kalau itu satu, karena memang benar dia yang bikin show pertama tahun berapa itu ya, stand up comedy. Walaupun saya tetap bilang bahwa nggak semua orang yang menjalankan sesuatu pertama kali itu bisa disebut pelopor. Yang disebut pelopor itu adalah yang melakukannya untuk orang lain, gitu kan, bukan untuk dia sendiri, gitu kan. Itu, tapi itu kan definisi aku ya, nggak tahu setuju apa enggak. Kemudian dia sebut lagi ada nama namanya Indra Yudhistira. Waktu itu dia direktur Kompas TV. Karena dia bikin Suci, dia dianggap pelopor stand up comedy. Saya bilang ya enggak dong, dia kan pegawai televisi. Kemudian dia iya, dia membuat sebuah program bukan kemudian kalau dia bikin mimbar agama Islam terus dia seorang ini pelopor Islam gitu. Enggak juga kan. Itu ngaco itu. Di situ itu ngaco. Maksudnya si Panji mungkin kurang belajar di situ ya. Kemudian dia sebut lagi satu si siapa itu yang dari Metro TV itu, produser itu. Disebut juga sebagai pelopor stand up comedy. Tapi sebagai satu kan nggak penting ya mau pelopor, terserah. Cuma aku mau membuktikan bahwa di tahap itu mereka kurang belajar. Oke, kita balik lagi ke saya. Makanya tahun 2011 itu aku nulis buku kitab suci itu yang nggak selesai-selesai. Sementara ini udah mulai ramai stand up comedy. Dan aku pikir waktu itu, kan waktu sebelumnya mereka itu Ernest Prakasa segala macam itu belajar stand up comedy itu pakai diktat aku. Diktat bukan buku ya. Jadi aku pikir udah this is the time. Ini waktunya untuk bikin buku. Nah, kiat tahap awal belajar, kiat tahap awal belajar stand up comedy Indonesia gitu kan. Jadi awal itu basic, benar basic. Nah, kitab suci itu beredar. Ketika kemudian berkembang pesat, aku bilang sekarang orang Indonesia udah ngerti. Bahkan anak SMA udah bisa tahu, wah ini punchline-nya ini, wah nih gitu kan. Udah ngomongnya istilahnya seperti itu. Berarti udah berhasil dong menyebarkan itu ilmu. Dibutuhkanlah buku kelas berikutnya dong. Kalau udah tamat SD, ini harus kita terbitkan buku SMP. Terbitlah buku besar stand up comedy gitu kan. Nah, jadi sekarang itu kembali ke bukunya Panji yang kemarin dia promosikan itu, aku sempat ngintip beberapa hari yang lalu. Ada salah satu anak bawa buku itu, terus aku lihat buku itu mengajar pemula. Jadi levelnya level kitab suci sebetulnya, kan? Itu mengajar orang awam menjadi stand up comedian. Dan targetnya lain dengan target kitab suci dan buku-buku aku. Buku-buku aku itu mengajar orang menjadi pintar berkomedi. Sementara di sana itu mengajarkan bagaimana sukses bikin orang ketawa. Jadi targetnya lucu, gitu kan? Banyak orang yang belajar aku, termasuk kamu, mempelajari teori-teori ini bukan untuk lucu, tapi untuk menjadi pintar berkomedi. Kalau kita pintar berkomedi, kita bisa lucu dong. Namanya ilmu komedi kan, membuat kelucuan. Kita bisa lucu kalau kita mau. Tapi kita juga bisa ngajar orang untuk lucu. Gitu kan. Tapi kalau dari awal,
Iya, try to be funny. Kalau dari awal belajarnya udah mau lucu, dia lucu itu kan nggak bisa diajarkan. Kan seperti semboyan aku. Aku bisa mengajarkan kamu komedi, tapi untuk lucu kamu mesti usaha sendiri. Itu kan. Eh, dan itu kata-kata juga diterjemahkan, bukan kata-kata aku itu dari luar, itu orang yang lebih pintar dari kita itu. Ya, itulah buku itu. Nah, sekarang Heeh. karena udah ada komik-komik yang merasakan pahitnya, pil pahit ketika dia melakukan komedi dengan salah, Mm-mm. maka udah mulai diperlukan ilmu yang lebih tinggi lagi. Mm-mm. Makanya saya sekarang sedang menyelesaikan buku judulnya Comedy Writing. Komedi Ya, writing. ya itu buku yang mempelajari lebih tinggi lagi, termasuk mentalnya, termasuk strateginya, karirnya dan segala macam gitu. Karena sekarang udah sebutin aja hampir semua loh komik komik terkenal Indonesia sudah pernah merasakan di maksudnya dia apa ya ada reaksi penonton gitu merasa dilecehkan lah ada dulu yang dilaporkan ke polisi lah ada yang segala macam bahkan Panji sendiri sama pencinta kucing diprotes waktu itu jadi Hmm. kucing aja bisa bermasalah padahal di luar negeri itu nggak sempat sampai seperti itu. Walaupun tadi kita bilang bahwa di luar negeri juga Pengalaman. mengalami ada yang bunuh diri, ada yang segala macam. Tapi bukan karena itu. Walaupun sekarang kemudian muncul lagi ya. Kemarin saya lihat reaksi-reaksinya Jerry Seinfeld dan segala macam menghadapi pandemi ini. Aha. Kemudian dan sebetulnya bukan pandemi ya, menghadapi sosial media. Aha. Sosial media sekarang yang kita pikir gini ya, ada teori dasar bilang bahwa stand up comedy itu setiap komik punya penontonnya masing-masing. Mm-mm. Jadi kalau kita joking untuk penonton kita, Mm-mm. orang lain nggak boleh dengar sebetulnya, apalagi bereaksi. Seperti contohnya Mongol. Mongol tuh kalau show di gereja, Heeh. dia akan bilang agama sebelah gitu kan. Mm-mm. Dia kadang-kadang lepas juga kan tapi kan nggak ditonton oleh orang agama lain itu kan hanya orang Kristen di gereja dia jadi nggak apa-apa dia bebas nah sekarang di era sosial media ini ada salah satu mereka videoin karena videoin senang sama uh, Mongol misalnya kemudian di YouTube ditaruh di YouTube yang nonton orang agama lain wah ya protes itu kan yang terjadi sekarang semuanya yang terjadi kayak kemarin videonya Panji juga itu kan video lama dia dan dia lagi ngapain dia nggak lagi di panggung untuk joking kemudian salah ngomong enggak dia sedang membahas sesuatu itu statement statement bedain dengan jokes dong ya kan walaupun dia seorang komedian nah kayak gitu-gituan sebetulnya harus sudah mulai diajarkan di Indonesia ini Ya. kepada komik yang udah jadi atau setengah jadi bukan kepada pemula kan kepada pemula tetap aja belajar pemula gitu loh jadi ada kelas-kelasnya waktu itu diajarkannya gitu sekarang gitu uh, kita harus selalu lihat bahwa Indonesia sebetulnya bukan cuma komiknya ya, Hmm. penonton juga. Makanya ada katakan bilang bahwa stand up comedy di seluruh dunia dikembangkan lewat open mic. Baik. Coba open mic itu bukan cuma mengembangkan komik-komiknya, tapi mengembangkan juga penonton. Dulu awal-awal kita stand up comedy di Indonesia, penontonnya nyeletuk kayak penonton Lenong, ya kan? Kita selalu gimana penontonnya? Wah penonton Lenong, gitu kan? Nyaut gitu, masa sih, wah kagak lucu, gitu kan? Ya, itu kan mengganggu. Dan di etikanya stand up comedy itu nggak, tapi siapa yang mau ngajarin? Ya kita ngajarin. Tapi Iya. ketika kita masih perlu belajar, kita mesti ngajarin penonton juga. Nah, Hmm. sarana paling bagusnya adalah open mic. Open mic itu biasanya lu nggak boleh nyaut lo kalau ini itu program televisi aja kadang-kadang gitu. Ayo Hmm. dong stand up comedy, stand up comedy. Selama dia stand up itu nyeletuk lah menteri-menteri nyeletuk. Nggak Hmm. boleh begitu. Belum Menteri itu pernah harus nonton ini sih ya, belum pernah nonton Anthony Jeselnik. Itu dia kalau dicela apa dipotong gitu dimaki sama dia. oh iya, iya aku juga waktu ke Fringe Festival yang di Edinburgh itu aku Hmm. kan nonton di yang terkenal sekali dia itu.
dia terkenal jago, itu heckler, Heckler. menghadapi heckler tuh jago banget ya. Itu benar-benar memang dia ladenin sampai habis, sampai sampai perempuan itu nangis keluar itu dari ruangan. Itu nggak usah diusir, malu sendiri dia. Iya. Gitu. Russell Peter juga melakukannya gitu kan. Mhm, Nah, mhm. itu kan part of education gitu kan, mendidik penonton bahwa ini lain. Contoh paling gampangnya tuh ya, tapi susah juga kalau orang nggak ngerti ya. Orkestra. Kita Mhm. kalau menonton orkestra itu tepuk tangannya aja harus di waktu yang tepat. Kalau Wow. enggak seluruh seluruh gedung nonton ke kita langsung kayak negur gitu. Itu ngapain sih? Udah batuk aja nggak boleh Iya. gitu. Apa ke belakang aja nggak boleh ketika lagu lagi jeng 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 Iya, kayak gitu. nonton opera juga Kita begitu kan? Heeh, heeh. ya iya ada etikanya, ada aturannya, rulesnya. Stand up comedy juga gitu. Makanya aku suka kasihan sama anak-anak yang di daerah tuh yang berusaha stand up kemudian malah ngelayanin heckler gitu Tapi kan. mungkin boleh Kalau ya kali, Pak. Aku setiap nonton teater koma tuh di tim, sebelum acara dimulai dia bacain peraturannya, tidak boleh ke kamar mandi, tidak boleh ini gitu kan, ya selama ini. betul. Mungkin nanti kita juga bisa bikin begitu kali ya untuk, Ya supporter harusnya, nya ya gitu, mhm. harusnya. Selain nggak boleh Nah pakai itu sandal jepit. iya, dimulai dari open mic, bener, di open mic. Kita malah susah banget. Kita kalangan kita aja gitu. Kalau kamu udah tampil, kamu misalnya nomor 3 dari 20 yang mau tampil, udah kamu tampil nggak boleh pulang. Kalau iya kan, kamu mesti tunggu sampai selesai. Makanya kita suka bikin tradisi, selesainya tuh kita foto rame-rame, maksudnya Iya. supaya jangan pulang loh. Gitu kan. Nggak boleh itu nggak sopan itu. Oke. Kan harus support. Baik, para pendengar Juwita Jabipa Podcast atau siniar dalam bahasa Indonesia, ini bagus nih Pak, kita udah punya istilah bahasa Indonesia untuk podcast ini, namanya siniar. Hmm. Nah, saya, para pendengar, itu belajar dengan Papa Ramon ini, belajar stand up comedy di Indonesia School of Comedy waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2018 ya. Nah, Papa kan sudah ngajarin lebih dari 2021 orang murid ya Pak, udah lebih ya Pak ya? Anggaplah seperti itu. Ya, Mhm. baik yang ngaku maupun yang enggak ya, ya Ya, udah. heeh, heeh. Nah, yang nggak ngaku itu kan biasanya yang bodoh-bodoh. Papa suka bilang gitu kan, bodoh-bodoh. Oke. Enggak, yang bodoh-bodoh itu sebaiknya memang nggak ngaku. Malu-maluin aku dong. Dia nggak lucu, dia ngaku, wah aku muridnya Ramon. Mendingan dia nggak ngaku. Gitu. Oke. Kayak kayak sekarang gitu, dia bisa jokes terus dilaporin ke polisi. Ya jangan jangan aku murid aku dong. Nanti aku mesti nebus dia ke polisi lagi. Kan Papa selalu bilang untuk saya bisa ngajarin kamu komedi, tapi kalau untuk menjadi lucu harus usaha kamu sendiri. Kemudian Papa juga pernah bilang waktu itu saya beda ngajarin ke kamu, ke Yosua, Mesansan, Evan itu beda gitu ya. Aku pikir wah apa menantang sekali profesi ini, apa pekerjaan ini gitu. Itu Papa Hmm. memang mempersiapkan sebelumnya kah atau Papa pelan-pelan melihat karakter murid-murid yang Papa ajarin? Seluruh ilmu ini sebetulnya bukan ciptaan aku, bukan ini semuanya aku pelajarin dari buku-buku atau dari video luar negeri. Jadi dan di situ ada kita bukan cuma audience analyzer, bukan, tapi kita juga ada analyzing murid kita gitu kalau kita ngajar. Hmm. Kita mesti ini contohnya. Ketika tahun 2014 itu aku tinggal di Bali, kemudian di sana lebih nganggur lagi kan kita waktu itu walaupun bukan pandemi tapi kita santai banget di situ sehingga aku banyak waktu. Aku berpikir bahwa ternyata buku kitab suci itu nggak cukup dipelajari, banyak yang nggak bisa-bisa. Makanya aku bikin buku lagi. Eh, dan kebetulan waktu itu aku punya murid umur 5 tahun. Di Hmm. apartemen tempat tinggal itu aku ada orang tua yang punya anak lucu banget. Kemudian dia belajar stand up. Kemudian dia fotonya dia menjadi cover buku aku itu ya. Itu buku itu merubah ilmu yang aslinya dari sana. Kan gini, orang kalau mau belajar stand up comedy kan harus belajar menulis dulu. Nulis. Ya, jokes writing step pertamanya, kemudian delivery, kemudian timing dan sebagainya. Bagaimana anak umur 5 tahun bisa nulis jokes?
baca aja belum bisa gitu. Jadi kita rubah sedikit stepnya, kita mulai dari delivery, kita suruh dia tampil dulu, pegang mikrofon dan segala macam. Nah, terus jokesnya dari mana dong? Kan nggak ada komik satupun di dunia yang naik panggung tanpa materi jokes, tanpa pelurunya jokes, gitu kan? Berarti kita pinjemin jokes itu, berarti kita melanggar juga peraturan bahwa jokes itu harus ditulis sendiri oleh komiknya kan. Gitu. Nah, dari situ aku menjelaskan bahwa untuk mengajar murid seperti ini yang umurnya 5 tahun, kita mesti punya konsep sendiri gitu kan, strategi dan konsep sendiri. Juga kepada misalnya orangnya udah tua, tapi bodoh banget gitu kan. Sementara ini kan smart comedy ya. Jadi nomor satu kita mesti amplas dulu dia supaya sedikit agak smart gitu kan. Percuma dikasih ilmu segala macam dia nggak bisa kan susah gitu kan. Sedangkan aku ya, dulu aku itu kan dikenal sebagai bapak disc joki Indonesia. Aku ngajar, aku punya sekolah DJ tahun 89 sampai tahun 2000 tuh masih. Itu aku ngajar DJ. Padahal aku selalu bilang sama orang, aku tuh bukan guru yang baik, aku nggak punya bakat. Dulu DJ aku itu jari kalau mixing gitu jarinya salah aja aku hajar pakai penggaris besi itu. Gitu. Banyak yang punya pengalaman pahit itu kalau diajarin aku. Nah, ngajar komedi juga gitu. Aku selalu bilang, aduh, aku tuh bukan guru yang baik, aku emosional. Orang kalau goblok banget itu aku pusing gitu kan. Nah, jadi stres gitu. Dan aku nggak punya metode gitu untuk ngajarin orang. Tapi aku berusaha. Yang tadi aku bilang baca buku, lihat video. Sekarang kan kebanyakan aku lihat video-videonya ya orang-orang yang ngajar stand up di luar negeri kayak Greg Dean, Didi Carter, terus sekarang banyak yang baru-baru lagi bahkan Jerry Seinfeld pun ngajar sekarang kan bikin buku dan ngajar dan sebagainya. Aku ambil metode-metode mereka, tapi kebanyakan gitu mereka bikin buku atau bikin konsep ngajarin orang yang sudah bisa sebetulnya. Jadi lebih gini, bagaimana memperbaiki komedimu gitu loh. Tapi dia udah jadi komedian. Kalau di sini kan nggak ada anak dari daerah mana datang gitu kan, langsung dia pikir dia udah bisa. Itu kan yang repot gitu. Apalagi di Indonesia ini kita dikembangkan, dibesarkan dengan lawakan. Jadi standar lucu dan segala macam itu susah. Sampai sekarang kan aku sampai tadi pagi di Twitter masih aja orang bilang Ramon Papana kan nggak lucu. Iya, aku bilang aku nggak lucu buat lu, gitu kan? Iya, gitu. Jerry Seinfeld itu orang terlucu di dunia. Boleh dibilang komik paling sukses yang pernah hidup. Ya. Terlucu di dunia loh. Sekarang kita undang malam ini ke Ciputat atau ke Tangerang sana ya di lapangan kita bikin show dia gila-gilaan kita bayar deh 14 miliar dia ke Indonesia mas ya. Yang nonton ibu-ibu Betawi di sana gitu kan dan tukang-tukang pisang dan apa segala macam. Setelah show 2 jam full yang mati-matian itu dengan lampu dan segala macam sistem dan segala macam. Terus kita tanya sama tukang pisang itu, tadi gimana Pak itu? Agak lucu, pasti gitu jawabnya. Iya kan? Loh, apa ya kelucu? Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Nah, aku kembali dikritik lagi. Oh, ini pasti kalau dibilang nggak lucu, pasti dia bilang kita yang nggak ngerti. Buktinya sebetulnya kita kan alirannya corporate ya, jadi kita lihatnya gitu, kita dapat order nggak sih, repeat order nggak sih dari perusahaan yang sudah ditampil. Aku tampil berkali-kali ke Chevron kemana itu dan bayarannya tuh bayaran profesional, corporate kan dibilang corporate tuh belasan kali atau puluhan kali lipat daripada komik biasa gitu kan. Nah itu tapi nggak perlu didebatin. Aku juga nggak punya kepentingan untuk mendidik mereka menjadi ngerti. Oh ini tidak nggak apa-apa. Mereka ketawa-ketawa aja. Tapi begitu aku tanya, menurut kamu Cak Lontong itu stand up comedian atau bukan? Dia nggak tahu juga. Ada yang jawab stand up, ada yang enggak gitu kan. Kemudian lu kenapa sih bilang bahwa
Ramon Papana nggak lucu, nggak lucu. Si Panji di videonya bilang bahwa banyak anak-anak komik itu bilang bahwa habis Ramon Papana tuh nggak pernah tampil sih, gitu kan. Padahal, nah kemudian dia bilang, kalau aku sih pernah lihat. Sebetulnya bukan pernah lihat aja. Panji itu openernya aku di Bali tahun 2012 itu waktu kita show di Bali, dan aku sama sekali nggak lucu waktu itu karena Namnung itu baru meninggal, baru beberapa bulan meninggal gitu. Jadi aku dalam suasana yang itu dipaksa naik, itu juga terpaksa karena bayarannya 25 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi aku tampil dan opener aku itu namanya Rian, juara satu Kompas yang pertama. Kemudian ada Regi Hasibuan yang pakai bahasa Inggris. Iya. Ya, itu ya, aku Terus juga pernah ngikutin. ya, kemudian baru Panji, baru aku headlinernya. Walaupun sekarang pasti dia mencang-mencang, oh enggak, aku enggak opener, enggak. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Suka-suka kau lah itu kan, nggak penting amat buat aku juga. Oke. Oke, pendengar Juwita Jabipa Podcast, satu yang juga saya sangat kagum dari Papa ini adalah, saya dulu pertama heran ya, yang kagumnya pertama gini, semua muridnya nggak ada yang sama, semua muridnya bisa memunculkan dirinya masing-masing, Papa bisa membangkitkan apa ya, ciri dari masing-masing murid gitu, muridnya jadi berani menunjukkan kemampuannya gitu, dan menunjukkan kebodohannya juga sih. Jadi ketahuan kebodohannya. Apa ini? Satu yang saya kagum adalah dia terima aja mau murid kayak apapun. Diterima. Kenapa? Murid yang belum mandi, belum apa, maksudnya yang kayaknya baru bangun, kayaknya baru habis apa gitu ya. Pokoknya yang jadi bervariasi gitu. Terus Papa ini aku pernah nanya, Pak yang kayak gitu kenapa diterima sih Pak? Iya, kalau Juwita nggak lihat yang salah, Juwita kan nggak bisa membandingkan dengan yang benar gitu. Tapi dari itu apa sih Pak motivasi Bapak menerima siapa aja para pendengar Juwita Jabi Bapak yang mau belajar stand up komedi pasti akan sambut sama Papa, siapapun. Nah, itu apa sih Pak motivasi Papa? Enggak, itu ya sebetulnya eksperimental juga ya. Aku pengen punya murid yang segala, yaitu umurnya 5 tahun, ada yang umurnya di atas 60 tahun. Bahkan belakangan kan aku ngajarin kayak Ongki Hajanto yang punya lebih dari 10 bestseller buku dan public speaking, motivasi di Gramedia. Kemudian aku punya Sony Tulung belakangan, ya seorang presenter terkenal yang sudah yang terkenal sekali gitu ya, yang juga belajar dan ada pengacara, ada segala macam. Maksudku, ya itu tadi lain-lain ngajarnya mereka. Tapi sebetulnya yang tadi Juwita bilang bahwa saya mampu untuk menimbulkan persona mereka masing-masing itu sebetulnya bukan saya. Ilmu ini loh, teori dan teknik yang saya pelajari ini, kemudian ketika saya terapkan sama dia, kemudian personanya dia muncul. Dan muncul itu kemudian bisa juga mengarah kepada lu nggak bakal laku jadi stand up comedian. Secara komersil lu nggak bakal laku. Tapi secara seni, kamu tuh memang seperti pelukis saja. Ada pelukis ya, Nangis lah melukis dengerin. dengan melukis dengan bulu. Ada yang melukis dengan daun, ada yang melukis sampah-sampah gitu kan, pasir segala macam. Ya, secara seni dia sukses gitu kan. Mungkin ada juga yang melukis pakai pup ayam misalnya gitu kan. Secara seni dia bersaing kan nggak ada yang salah di dalam seni. Tapi secara komersil nggak ada yang mau beli lukisan pup ayam. Nanti banyak laler di rumahnya, banyak laler gitu. Jadi nanti saya beli lukisan apa beli laler ini gitu kan, dia bingung kan kalau lukisannya bergerak ya kan. Jadi sebetulnya saya terima itu murid-murid itu, kemudian sebetulnya ada beberapa yang saya bilang udah lupakanlah itu mau jadi komik itu ya kan,
Ada yang aku bilang gitu, yang mentalnya kuat gitu ya. Tapi ada juga eh, yang aku nggak bilang gitu, biarin aja dia makin dalam tersesat di hutan itu dia berapa tahun. Terus makin ya itu kemudian yang mungkin nanti mungkin akhirnya dia kayak Robin Williams gitu ya, bunuh diri gitu kan, nggak tahu. Tapi aku nggak ikut bertanggung jawab karena aku membiarkan dia tetap, bahkan tetap aku semangati gitu kan. Mm-mm. Eh, Walaupun kadang-kadang aku tertawa sendiri dan merupakan hiburan buat aku kan, lo kayak gitu, wah jadi ngetop, waduh kayak gitu kan. Aku kadang-kadang ngedumelnya aku itu menjadi hiburan buat aku sendiri. Boleh dong, Boleh, ya boleh, kan. boleh. Oke. Kan Eh, cita-cita aku awalnya itu mengembangkan stand up comedy di Indonesia ini, sehingga nanti aku kalau udah tua, sekarang juga udah tua tuh, uh, belum, belum. aku mau aku mau di rumahku di gunung, di atas Mm. gunung aku di kursi goyang gitu, lihat televisi gede, aku mau ketawa-ketawa lihat stand up komedian Indonesia. Tapi Oh, selera aku tahu sendiri, aku nggak mungkin nonton nonton yang kayak sekarang-sekarang itu, yang anjing-anjing gitu kan ngomongnya gitu. iya. Heeh, heeh. Iya itu kan, nggak mungkin. Oke, tapi Pak, ada nggak sih mungkin Bapak bisa Papa sebutkan 3 hal kali ya. Hal apa sih yang dari murid-murid Papa ini atau pencapaian dari murid-murid Papa yang kira-kira bikin Papa seneng lah gitu. Artinya keringat Papa, usaha Papa itu berhasil nih gue ngajarin nih orang gitu. Biasanya apa sih Pak dari tiga hal yang Papa lihat dari murid Papa, Papa berhasil gitu ya. Belum tentu tadi yang pasti laku ya gitu. Apa sih yang kalau kita boleh tahu? Kita kaitkan dulu dengan apa sih motivasinya dia belajar stand up comedy. Hmm. Kan tahu dong belakangan nih aku ngajar di Kemensos, diajar di Abang None Jakarta, di mana-mana itu, bahkan di partai, bahkan di perusahaan, bahkan di Gereja. masyarakat. Masa di gereja waktu itu, kemudian di gereja Katolik lagi, terus kemudian di tempatnya siapa itu? Ya, Di apa Anton ya? Anton bukan sih namanya? bukan, itu Santos, siapa itu Santos, namanya? Mas Santos. Kantor, ya, ya. Mas Eh, Santos. dari ujung sana sampai yang Islam-Islaman gitu, ada masyarakat tanpa riba di mana itu kita ngajar. Sebetulnya mereka nggak mau jadi stand up comedian dong. Begitu juga murid-murid ini nggak mau jadi stand up comedian. Makanya aku tanya apa motivasinya. Ketika dia mau menggunakan humor dalam public speaking gitu kan, kemudian dia berhasil, aku senang. Seperti aku sekarang mau reminding gitu kan, Juwita waktu datang pertama kita ketemu itu, kamu nggak bilang kamu mau jadi stand up comedian. Iya. Kamu bilang kamu Maya kan, kamu bilang apa gitu ya. Saya Kamu mau sekarang lihat, tugas ke luar negeri, Pak, gitu. Jadi saya mau apa ya? Saya tidak punya background mengajar gitu. Tapi saya dari teacher dynasty gitu. Jadi mungkin dengan saya bisa berkomedi ataupun tahu stand up comedy itu akan memampukan saya untuk menyampaikan materi yang mau diajarkan gitu. nah jadi kita mesti tahu dia eh, kalau 3 hal itu yang menyenangkan saya adalah ketika saya tahu dia maunya apa dan Hmm. tercapai gitu kan, itu satu, itu yang menyenangkan aku. Kedua adalah ketika gini, semua orang yang menjalankan stand up comedy itu sebetulnya ya ada satu titik di mana aku istilah sendiri itu adalah mesin komedi di kepalanya dia itu hidup. Sampai berapa hari yang lalu pun Sony Tulung masih bilang sama saya, apa tuh mesin komedinya udah hidup, saya aku ini nggak hidup-hidup nih gitu kan. Nah itu juga menyenangkan hati aku dan nggak banyak yang tahu, seperti misalnya ada yang di pergaulan kita tuh dilecehkan dengan wah lu singa lokal itu dianggap rendah gitu ya, dianggap akan berhasil. Tapi aku tahu bahwa the komedi orang-orang sana bilangnya comedy voice, comedy voice atau the voice in the head gitu kan, itu udah hidup hidup dan itu kalau sekali hidup nggak bisa dimatikan. Kamu mau tidur aja atau ini napas terakhir kamu di rumah sakit di ICU itu, kamu udah setengah-setengah sadar, kemudian kamu lihat suster yang ada kumisnya sedikit gitu.
kamu akan hidup itu mesin komedi kamu akhirnya ya Allah ini susah ada komisi ya gitu kan setengah-setengah itu kalau mesin kita hidup hanya Tuhan yang bisa menghentikannya itu kan Iya, ya. nah Ya. itu menyenangkan hatiku dan Oh. biasanya cuma aku yang tahu gitu. Karena nggak perlu diumumkan nggak perlu tapi kadang-kadang sama yang bersangkutan juga nggak dipakai itu udah hidup dia kalau ketemu aku dia bercandanya itu udah hidup ya itu ya menyenangkan berarti lepas dari tujuannya dia sebetulnya mau jadi apa gitu kan bisa dia nggak mau jadi komik tapi mesin komedinya hidup sehingga di bidangnya dia gini kemarin sore kebetulan aku baru ketemu sama seorang lawyer yang kemudian akan menjadi kita kerja sama dia terus dia bilang saya ini lawyernya ketua partai Hanura ya Hati Pak Nurani Rakyat. bukan Hati Pak Nurani. Oso Hah? iya partai Hanura ketua umumnya kan Pak Oso itu ya terus saya bilang Pak setiap saya ngajar kemana-mana saya selalu menyebutkan nama beliau karena dia itu sepanjang pengetahuan aku ya puluhan tahun saya udah kenal dia puluhan tahun dia itu kalau pidato itu garing dan serem dan boring kan tapi pada suatu hari saya lihat televisi dia tuh ada di gedung Sentul Convention itu pelantikan dia sebagai ketua Partai Hanura Oh. saya hitung LPM-nya dia pidato resmi loh di depan presiden itu dia pidato LPM-nya tinggi bisa lebih tinggi daripada Bill Cosby ya kan bisa 13 14 iya gitu setiap 20 second lagi orang gerak-gerak ketawa itu saya perhatian itu orang bisa berubah loh di public speaking di penampilan pribadinya dari nggak humoris menjadi humoris atau nggak humoris tapi menggunakan humor untuk bukan cuma untuk icebreaker gitu kan nah kalau aku menemukan orang yang tujuannya kayak begitu tercapai karena ilmu ini itu juga memuaskan hatiku gitu kan menggembirakan aku tapi yang lebih menggembirakan lagi yang aku nikmatin adalah kalau belum ya kalau suatu hari cita-citaku tadi di rumahku di rumah gunungnya udah ya udah ya televisi besarnya udah tinggal sekarang aku mau tuwe sambil tua jompo gitu ketawa-ketawa cekekek sendiri lihat stand up comedian Indonesia berarti tahu dong komedinya harus smart komedi harus intelektual dan harus high komedi dan segala macam gitu tapi aku selama ini nontonnya yang luar negeri aku mau nonton yang Indonesia gitu kan mudah-mudahan masih sempat sih sekarang sih belum ada Bo Ernest mau Panji mau siapa belum ada iya kan apalagi iya, kita belum udah nonton yang bagus banget gitu kan ya udah malas lah downgrade gitu loh kita nggak punya alasan untuk downgrade gitu kalau mau lihat ya oke lah kayak kemarin berusaha sih sebenarnya saya termasuk yang berusaha bagus nggak sih dia gitu kayak gimana sih gitu ternyata kalau kayak Panji itu menurut saya sih apa menurut saya oke tulisannya boleh lah gitu tulisannya tapi ketika dia kemarin ada video mewawancarain apa ya vlogger yang vlogger untuk bikin makan gitu ya komentarnya aduh gimana gitu ya enggak deh gitu I mean like karena kita bandingkan dengan apa ya pet ataupun perjalanan komik-komik luar jadi kayak misalnya Jerry Seinfeld itu dulu gimana sih tahapannya gitu jadi kita tahu nih ngebayangin gitu kan kalau kayak murid papa nih kayak Jonathan gitu ya aku nggak akan kaget nanti kalau Jonathan satu saat akan menjadi kayak Jerry Seinfeld gitu karena kayaknya kelihatan gitu petnya gitu loh nah kalau yang tadi papa sebutin itu kayaknya memang enggak ya gitu jadi ya itu sih memang juga personal gitu ya oke Pak iya. masih sebenarnya kalau ngomong para pendengar Juwita Jabiba Podcast sebenarnya kalau ngomong sama Papa ini selalu kita lupa waktu ya karena ada aja yang mau dibahas dan banyak sekali yang pengen digali dari pikiran Papa ini gitu karena itu memang kepada saya pribadi saya sudah berhasil dididik Papa ini untuk apa ya siap untuk dibenci tidak disukai sih udah biasa ya gitu tapi kalau ada orang benci bahkan di keluarga nih Pak gitu gue udah biasa aja gitu gue nggak apa jadi gila
Bukan yang gila gitu. Jadi kalau ada yang bisa aku, oke biasa, gue udah punya latihannya gitu. Itu menurut aku itu salah satu didikan papa ini. Bukan berarti jadi nggak tahu diri, cuman artinya apa ya? Itu ilmu gitu, menghidupkan komedi dalam diri kita. Dan satu juga para pendengar BIPA, para pendengar Cerita Jabipa podcast ini, satu yang saya kagumi dan saya berhasil belajar dari papa ini adalah menghidupkan komedi dalam hidup saya. Artinya saya bisa melihat sisi komedi, nggak semuanya sih, tapi hampir dari semua aspek kehidupan yang saya jalanin itu saya berusaha melihat sisi komedinya gitu. Itu Oh iya, membuat umur lebih panjang, membuat kita bisa betul. lebih apa ya, lebih santai melihat persoalan demi Kuat, ya betul. gitu. Itu aku apa ya, mungkin itu cuma papa yang baru bisa ngajarin di Indonesia ini loh gitu. Beneran. Makanya kayak tadi saya bilang, pendengar podcast ini siapapun yang mau belajar kayak apapun latar belakangnya, berapapun duitnya, datang ke papa ini. Beneran. Jadi saya jadi teringat udah kayak juru selamat nih, udah kalau apa datanglah kepadaku kan Tuhan suka bilang ngomong kayak gitu kan ke papa itu. Oke, Pak, sebenarnya karena kita dibatasi waktu, ada pertanyaan-pertanyaan ringan, tapi ini penting untuk ditanyakan, Pak. Boleh nggak kita tahu 3 hal unik dari Papa Ramon? 3 hal unik di Mhm, aku. heeh, Dari itu gimana jelasinnya, tapi yang yang jelas, yang pasti itu SMA saya punya moto untuk diri saya sendiri. I do what I like, I don't do what I don't like. Gitu. oke, Gak tahu itu datangnya dari mana tiba-tiba gitu. Sehingga kemudian ketika bercanda pun sama teman-teman itu, ini waktu SMP gitu misalnya kita satu kelas tuh naksir cewek gitu ya, hmm. ranting, terus cantik gitu kan. Aku nggak ikut ngejar karena aku seneng yang uh, boobsnya gede. Sehingga teman-temanku bilang, lu aneh lu gitu, tuh nggak bodoh amat. Pokoknya aku nggak mau ngejar-ngejar yang itu, aku mau ngejar yang itu yang gendut, gitu kan. Kayak gitu misalnya. Terus ya itu menurut aku unik. Aku nggak tahu orang lain juga gitu apa enggak, tapi gitu. Yang Terus kedua, nah, aku sering bikin sumpah sehingga ketika papaku jenderal, hmm. kita tuh kaya banget gitu ya. Di ketika dia meninggal kita jatuh miskin. Hmm. Kemudian aku waktu itu temennya anaknya Kapolri, teman sekelas aku gitu ya. Terus kita selalu rame-rame pulang sekolah, di sekolah mahal di Kebayoran itu pulang rame-rame pulang sekolah itu nebeng-nebengan. Ketika papaku udah nggak ada, aku tuh mesti jalan ke Blok M naik bus pulang. Hmm. Teman-temanku lewat, kemudian aku berharap aku bisa nebeng gitu. Hmm. Ternyata mereka lewat terus. Itu hari itu aku bersumpah aku tidak mau naik bus seumur hidup sampai sekarang. Aku nggak pernah naik bus kota. Aku kalau nggak pergi nggak punya duit buat taksi, aku nggak pergi. Udah. Dan pulang sekolah dari SMA waktu di Hang Jebat itu aku pulang ke Jalan Bangka itu jalan kaki. Aku nggak mau naik bus, aku sudah bersumpah. Nah itu aku sering gitu. Dan punya moto-moto yang aneh seperti misalnya eh, semakin kamu menyiksa diri sendiri, kamu makin sukses. Kayak gitu-gituan. Ya. Nah, oke. Okay. Terus yang nomor 3 itu masih menyangkut kayak tadi tekad-tekad itu. Aku kepingin uh, di akhir hidupku aku nggak mau nyusahin orang. Jadi aku bilang sama orang walaupun pada amit 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 gitu, aku bilang papa kalau udah mesti makan disuapin, mesti dicebokin, gitu, mesti dituntun-tuntun, papa bunuh diri. Tolong beliin baygon rasa stroberi, gitu kan. Kenapa nggak rasa Gitu, aku nggak mau yang lagi tren sekarang yang itu yang apa sih rasa coklat apa gitu. dol Uh, Dolgana apa? Dolgana? Iya 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 kayak gitu-gitu. Itu Oh. tapi belum ada itu. Bagiannya masih yang biasa-biasa aja nih. Udah aku siapin juga. Itu ya Oke. gitu. Hmm. Aku senang senang membentuk diri sendiri seperti apa yang aku mau gitu kan. Oh, Eh,
ya kadang-kadang ekstrim juga untuk orang kalau dengarnya bilang, aku bilang kalau bercinta dengan pohon pisang itu enak, aku bercinta dengan pohon pisang gitu kan, aku I don't care. Kalau bercinta dengan kambing itu enak, aku bercinta dengan kambing, I don't care. Apa kebetulan nggak enak bau, jadi aku kelihatannya normal gitu kan. Itu. Jadi orang semakin ngobrol sama aku semakin tahu, oh Ramon Papana itu memang gila ya. Seperti Mas Guru Soekarno Putra pernah bilang, Ramon itu orang paling merdeka yang pernah saya kenal. Cara Oh, pikiran. Iya, dia bilang begitu. Tapi dia bilang juga itu dia orang asosial. Dia bilang gitu. Aku hmm, nggak pernah punya sahabat, nggak pernah punya apa. salah besar itu. Ya tiga kali ditinggal sama istri gitu kan. Dia nggak apa-apa. Dan sekarang saya kalau memperkenalkan diri, selamat malam, saya Ramon Papana, anak saya 6, tapi mamanya lain-lain, nggak apa-apa ya. Gitu. Nggak apa-apa. Oke. Tahun 2017, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah untuk Hari Kebebasan Pers sedunia. Karena Indonesia dianggap sudah maju, sudah persnya itu sudah bebas ya, yaitu Hari Kebebasan berekspresi juga gitu. Dan di Papa Ramon ini juga lah saya menemukan dia sudah sejak sedari dulu kayak lagunya Tompi itu sudah mengekspresikan dirinya dan menjadi contoh bagi banyak generasi muda. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini saya tanyakan dari dalam semua podcastnya Juwita. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya Papa dengar langsung, pernah dengar langsung. Selain di presiden Tiga, pernah dengar nggak? tiga binatang. Yang kentutnya Papa Anjing, dengar langsung ya Pak? anjing. Benar, dengar langsung kalau anjing. Ya, Kemudian yang lain nggak belum pernah, belum pernah ya. belum pernah. Oh, mungkin, mungkin kalau teman saya itu bisa dianggap binatang, ya dia itu ada teman saya. Iya, sering saya dengar dia itu. Tapi dia bukan bukan binatang, walaupun istrinya suka bilang, oh, binatang kamu gitu. Oh, mesti cek dulu ya genetikanya apa, dicek dulu. Papa tahu nggak kalau anjing, kucing ternyata jauh lebih suka digelitikin dari manusia. Oh iya, tahu. Saya Tahu punya kan? kan saya punya anjing yang saya bikin buku itu kan, The Mike the President. Presiden. Saya berhayal bahwa dia itu jadi presiden. Dan itu tiap hari sekarang, apalagi sekarang pandemi begini, kita lebih akrab. Kita punya quality time lebih ini. Tiap hari saya sekarang kayak lus-lus. Hmm. Maksudnya dikelitikin gitu. Hmm. Ya, uh, dia ada adiknya sekarang. Kan dia Mike the President. Ada adiknya sekarang pudel juga, tapi putih. Itu saya panggilnya Titi, Vice President. Ya. Oke. Dua-duanya laki. Oke. Dan dia nggak terlalu suka dia lulus itu kecuali sama Dodik. Kalau sama aku si Mike. Saya termasuk yang sangat kagum dengan Papa dalam menyusun kata-kata komedi ya gitu. Padahal Papa kan apa ya, bukan dari sastra atau bukan dari linguistik ya background pendidikannya gitu. Eh, Kira-kira nih Pak gitu. Siapa yang menjadi panutan Papa dalam berpidato atau komik panutan Papa yang kata-katanya menurut Papa itu menarik nih atau Papa sering membuat itu jadi pelajaran. 3 komik mungkin atau 3 tokoh penting? Aku nggak pernah memperhatikan komik dari segi uh, bagusnya kata-katanya atau rangkaiannya. Kenapa? Karena di tahap awal kita belajar stand up comedy itu udah diperingatin bahwa throw away itu buang uh, 7 kata. buang keluar jendela. Oh enggak, bukan buang keluar jendela gramatik. Hmm. Kita nggak usah memperhatikan gramatik, nggak boleh. Sehingga walaupun saya menemukan bahwa Bill Cosby itu memainkan kata-kata dengan teratur, lebih teratur gitu ya. Kemudian Jerry Seinfeld juga, Lagi. walaupun mereka bukan bukan alirannya bukan play on word, uh, kalau yang alirannya play on words lebih kacau lagi, dia benar-benar dia playing gitu kan, kecuali kalau double entendre gitu kita bisa tebak, tapi kalau udah mulai main yang bahasa Inggris yang
main-main dengan kata gitu udah kacau balau, udah kita aja nggak ngerti gitu kan banyak. Jadi aku kurang bisa memahami gitu kalau nonton komedian, baik Indonesia juga kalau dia dari segi bagusnya kata-katanya, apalagi kalau etnik kan udah campur-campur gitu kan. Kalau pelawak-pelawak Jawa udah melucu dengan bahasa Indonesia, udah kacau. Bahkan kadang-kadang dia bikin jokes kan itu kan. Gitu. Jadi itu yang aku nggak bisa jawab kalau aku bilang suruh siapa yang menurut aku bahasanya bagus dan menyusun, nggak ada komedian yang benar-benar ini bagus dalam segi tata bahasa dan bahasa. Baik. Buku apa yang terakhir dibaca sampai tuntas? Buku apa yang dibaca terakhir sampai tuntas? Kemarin aku baca buku apa ya? Aduh, lupa aku. Lupa. Film apa yang ditonton sampai tuntas? Terakhir. Film apa? Film apa terakhir Terakhir. ditonton tuntas? Film lama banget ya. Kemarin tuh aku nonton. Dia 30 SPKI? Enggak. Itu udah aku nonton berkali-kali hanya karena ingin menemukan bahwa itu pemutarbalikan sejarah atau tidak. Itu kan gitu. Cuma Film itu apa, aja. Pak? Kemarin aku nonton film, aduh aku sangat berkesan sekali tapi nggak aku ingat judulnya. Apa sih Dodi kemarin yang aku bilang? Siapa? Kemarin, aduh aku lupa. Oke. Aku Selain sekarang setiap hari nonton film. oke. Netflix. Enggak, dari kabel. Oke. Selain tinggal di kaki gunung, kalau bisa Di memilih, atas. di atas gunung, Aku di atas gunung. Aku di atas gunung. pilih yang paling tingginya ya. Oke. Kalau bisa memilih, Papa Tapi pizza nyampe loh sini. kita nyampe. Pizza nyampe waktu itu Juwita. Ya, Thank you ya Juwita. Cuma sama-sama. kamu loh yang pernah kirim pizza sampai ke sini. Aku pikir itu bisa ya dia kirim itu. Hebat kali dia itu. Pasti dia kenal sama yang punya itu. Oke. Oke. Kalau misalnya bisa memilih, Papa pengen tinggal di mana selain di Sentul? Nah, sebutkan nama satu kota, baik di Bali. Indonesia maupun di luar negeri. Oh, di Bali, biar ketemu Nathan. Iya. Oh, Nathan Sea. Nathan Story saya tua. Pasar Ibu. Sama Batak disebutkan marganya. Kalau Papa tiba-tiba diangkat jadi malaikat pencabut nyawa, 3 hari pertama, apa yang akan Papa lakukan? Aku mencabut nyawaku sendiri. Oke. Biar selesai, biar nggak beban dong. Begitu banyak orang yang mau aku cabut, akan nggak adil kalau aku cuma cabut 3 misalnya. Atau karena aku, enggak. Jadi tanpa harus melalui 3 hal itu, yang pertama aja tuh, gitu. Kamu jadi malaikat, kamu boleh cabut nyawa. Oke, siap bos. Saya cabut nyawaku sendiri. Selesai kan? Gitu. Oke. Kalau Ya. Papa nih, kita kan nggak tahu ya rezeki dan kesempatan diangkat tiba-tiba nih diangkat sama Kominfo, Kementerian Informasi itu menjadi staf ahlinya dia dan Papa diberi kesempatan untuk mengembangkan stand up komedi. Kira-kira apa peraturan pertama yang akan Papa perkenalkan dan terapkan kepada orang-orang di tim Papa di Kominfo itu? Oh, peraturan untuk mereka. Kan Papa diangkat tuh jadi staf ahli, ada anak buahnya tuh berapa orang, bikinlah anak buahnya 2021 orang gitu kan. Peraturan apa yang mau Papa perkenalkan pertama dan terapkan kepada mereka? Papa kan staf ahli, diangkat jadi staf ahli. Iya, udah. Aku mau tugaskan mereka untuk berkumpul setiap hari 24 jam kalau perlu rapat terus untuk menemukan supaya Indonesia ini menjadi negara pertama yang punya undang-undang komedi. Sehingga nggak terjadi lagi kayak kemarin orang Ahok bercanda, kemudian Wali Kota Jakarta Utara mengundurkan diri. Kemudian Ahok bilang, loh kan saya cuma bercanda. Kemudian kemarin juga banyak yang bercanda-bercanda, termasuk Panji, termasuk semuanya. Kan kita cuma bercanda. Tapi kalau itu ke pengadilan, kemudian hakimnya juga nggak ngerti mau pakai hukum apa, gitu kan?
untuk menentukan bahwa orang kayak Raffi Ahmad kemarin tuh bercandain tentang wartawan itu kalau dilempar aja amplop gitu-gitu. Kan dia lagi di panggung komedi. Dia harusnya ada sedikit excuse dong untuk kata-kata yang dia keluarin. Nah itu belum ada dan I'm searching gitu kan bahwa di seluruh dunia ternyata nggak ada. Hmm. Ya itu satu tugas yang aku mau kasih mereka rapat sehingga secepat mungkin Indonesia bisa mengusulkan undang-undang komedi itu diusulkan ke DPR. Kalau DPR-nya misalnya sulit, kita ganti semuanya anggota DPR menjadi pelawak-pelawak dan komedian-komedian, terutama yang pernah jadi korban atas reaksi orang terhadap jokes mereka. Itu kalau perlu presidennya pun kita ganti sama komedian. Dan yang paling cocok kayaknya aku deh. Cuma Oh, terlalu tua itu. Itu oke. aja. Jadi kira-kira kami ini apa yang murid-murid Papa ini nggak bakal direkrut gitu Pak, jadi apalah gitu bantu-bantu di kantor itu? Oh, kalau lihat sekarang kayaknya jangan deh. Karena nanti banyak ketahuannya gitu kan. Oh, Pak Pramono kan gini, Pak Pramono gitu jangan. Aku mendingan orang baru sama sekali sehingga aku bisa bohong-bohongin gitu kan. Kan aku kan lahirnya 1 April. Aku memang hobi gitu bohong-bohongin orang gitu. Dan orang harus percaya baru aku puas gitu kan. Oh, saya Makanya apa aku bilang, apa Pak jokes Papa itu karena saya lahirnya 1 April apa jangan percaya apa? ya Anda harus percaya pada saya karena saya lahirnya 1 April gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau Papa punya kesempatan makan malam romantis dengan seseorang selebritis perempuan ataupun tokoh penting perempuan dari Indonesia maupun dari luar negeri, kira-kira Papa akan memilih makan malam romantis dengan siapa? Yang saya idolakan udah pada meninggal semua sih ya. Oke. Iya, Udah pada meninggal semua ya? iya. Katy Tapi Perry, ada pertanyaan balik dari saya. Itu makan malam romantis itu yang bayar siapa? apa nama manajernya artis itu atau manajernya tokoh penting itu? Oh, itu. Ya, itu boleh siapa aja. Nah, loh, ini keputus apa nih? Oh, mengganggu. Ini gangguan ini tahu apa? Itu pesanan GoFood. Oke, oke, baik, baik, kita tuntaskan. Dengan siapa Pak? Pengennya Pak makan malamnya Pak? Eh, pengennya sama siapa ya? Nggak ada pilihan. Nggak ada, baiklah. Oke, Papa, terima kasih banyak. Ditunggu buku barunya yang Komedi Rakyat. Oke. Sehat-sehat terus, semangat terus. Mudah-mudahan dalam tahun ini kita bisa ketemu kali ya Pak, karena mumpung aku juga masih di Indonesia. Para pendengar Juwita Jabiba Podcast, itu tadi obrolan santai kocak menarik dengan Papa Ramon, orang yang saya guru di Gugu dan ditiru untuk stand up comedy. Yang para pendengar bisa mendapatkan sesuatu baik itu hiburan ataupun informasi yang memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode Juwita Jabiba Podcast berikutnya. Papa, terima kasih banyak. Makasih. Sehat-sehat ya, Pak. Makasih. Oke, thank you. Bye.